Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saadah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Mundu Cirebon, Kabupaten Cirebon. Kali ini saya ditemani dengan Ibu Niken. Ya, beliau adalah guru produktif dari APHPI. Insya Allah hari ini kami akan melaksanakan supervisi akademik, ya. Saya akan melihat kegiatan pembelajaran Bu Niken di kelas. Selamat menyaksikan. Ayo Ibu. Ya. Aduh, panas banget ya pagi itu. Iya. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Niken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik Ibu. Alhamdulillah ya Bu ya. Ya. Bu Niken, sebelum saya mohon maaf ya mungkin mengganggu aktivitasnya pagi ini. Kebetulan saya itu dapat tugas untuk melakukan kegiatan observasi di kelas Bu, di kelas ya Bu ya. Ya. Cuma mungkin tahapannya nanti kita sebelum saya nanti observasi ke kelas Ibu, melihat kegiatan KBM Ibu, pembelajaran di kelas, mungkin nanti saya akan melaksanakan proses pra-observasi dulu ya Bu ya. Oke. Boleh Bu? Oke, siap. Dengan senang hati. Ya. Terima kasih nih Bu ya. Cuman mungkin nanti santai aja ya Bu ya. Ya. Maksudnya kita sharing saja. Insya Allah Bu Niken udah biasa ya seperti ini tuh. Mungkin sebelumnya saya ingin menyampaikan tujuan dari supervisi ini ya. Yang pertama mungkin kita tahu bersama bahwa tujuan dari supervisi ini yaitu mudah-mudahan bisa memberikan dampak secara langsung ya Bu pada guru ya dalam kegiatan pembelajaran peserta didik di kelas. Itu mungkin yang pertama ya Bu ya. Kemudian yang kedua dapat meningkatkan kompetensi kita sebagai sebagai guru ya gitu kan, sebagai pemimpin pembelajaran ya Bu ya gitu kan, seperti itu. Terutama pemimpin pembelajaran yang berpihak pada peserta didik itu. Kemudian diharapkan juga kualitas dan sistem pengajaran kita bisa meningkat melalui proses supervisi ini. Jadi sebagai refleksi, sebagai umpan balik, sebagai evaluasi kita juga kan. Itu perlu sekali ya Bu ya. Kemudian kualitas kita kita upgrade lah ya. Kompetensi kita ya Bu ya. Komitmen, motivasi, semangat, sehingga kualitas pembelajaran kita di kelas juga akan lebih baik gitu. Itu harapannya ya Bu ya. Kemudian ya mungkin itu tujuan saya melakukan supervisi untuk kali ini ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, tidak ada maksud apa-apa ya Bu ya. Maksudnya ini untuk kebaikan insya Allah gitu kan. Saya juga belajar, Ibu juga belajar seperti itu. Ya, sebelum saya mohon maaf, ini Bu Niken ngajar pelajaran apa nih Bu? Saya hari ini ngajar mata pelajaran konsentrasi keahlian agribisnis pengolahan hasil perikanan. Ya. Jurusan APHP kelas berapa Bu? Kelas 11, fase F. Fase F ya. Berarti di jam pertama 1 sampai 4. Oke. Kelas 11 fase F ya Bu ya. Fase F. Oke. Kemudian ini Bu, nanti pada saat observasi saya ingin menanyakan kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai apa dalam mapel ini? Oke. Elemennya apa tadi Bu? Elemennya penanganan ikan segar dan ikan beku. Penanganan ikan segar dan ikan beku. Oke. Baik Bu, apa Bu tujuannya Bu kalau boleh saya tahu? Pembelajaran hari ini adalah siswa bisa menguasai tentang pengolahan ikan segar untuk diekspor itu dalam bentuk loin tuna Ibu. Loin tuna itu apa Bu ya? Loin tuna itu kalau ikan ya itu kan di filet. Jadi kalau ikan itu kalau satu ikan utuh di filet itu kan menjadi 2. Dari filet itu
dibagi 2 lagi, jadilah loin. Jadi loin itu 1/4 bagian dari ikan utuh. Oke. Kalau istilahnya kalau orang sini namanya gelondongan ikan, Ibu. gitu ya. Ya, karena kan Bu, kenapa kok cuma 1/4 kan kecil? Tapi kita bayangin kan kalau ikan tuna kan besar sekali tuh, ya. Betul. Jadi kalau dalam bentuk ekspor filet itu kurang estetis mungkin ya. Jadi dibelah jadilah loin tuna. Paham. Ya, baik. Kemudian apa lagi Bu tujuannya? Itu aja. Tujuannya di sini anak mampu dan terampil ya Bu ya dalam mengolah loin tuna sesuai dengan GMP dan SSOP. Oke. Berarti itu ya Bu ya. Kemudian selain tujuan, saya juga menanyakan area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam kegiatan pembelajaran ini apa Bu dalam elemen ini? Terima kasih sebenarnya ya Bu ya. Jadi mungkin Mang sebenarnya gitu ya, saya sendiri ada masalah gitu ya dengan pembelajaran bersama anak-anak. Makanya saya terima kasih hari ini Bu, mungkin supervisi melihat saya bagaimana saya mengajar gitu ya. Sebenarnya selama ini tuh saya ada kendala, anak-anak APHP itu dia itu antusias sekali dan mereka itu interest sekali, excited lah kalau dia belajar praktek. Oh iya. Tapi kan nggak selamanya mereka praktek terus gitu ya. Jadi kan mereka harus ada prinsipnya dari pengolahan itu dan lain-lain lah. Nah pada saat ini nih, pada saat di kelas ini, saya tuh biasanya jadi bagaimana membuat pembelajaran itu menarik gitu pada waktu di kelas gitu. Jadi motivasi mereka pada saat di kelas itu beda dengan pada waktu mereka praktek di lab gitu. Baik ya Bu, kemudian strategi apa yang kira-kira bisa Ibu ambil gitu ya dalam kegiatan pembelajaran ini biar anak-anak tadi terutama pada saat di kelas ya Bu ya, biar tidak boring gitu kan. Kalau Ibu tadi jelaskan kalau pada saat praktek ya berarti kan itu kan aspek keterampilan ya Bu ya, anak-anak lebih antusias gitu. Kira-kira strategi apa yang Ibu tempuh gitu? Saya tuh beberapa kali gitu ya Bu, itu masih belum berhasil gitu. Terutama kalau saya dapat jamnya itu siang. Itu untuk mengkondisikan baik itu ya agak susah gitu. Terus sekarang saya ingin mencoba bahwa pada waktu praktek itu kan anak itu banyak bergerak ya Bu. Betul. Nah, dengan bergerak itu mereka mungkin dia lebih suka itu gitu. Jadi makanya saya mencoba gitu bagaimana pembelajaran di kelas tapi mereka juga penuh dengan bergerak gitu. Dari kompetensi tadi ya Bu ya yang Ibu sampaikan, kira-kira kompetensi mana gitu ya yang akan Ibu lebih prioritas Ibu kembangkan? Jadi gini, untuk ini yang lebih saya kembangkan itu adalah prinsip-prinsip dari penanganan ikan segar. Karena ikan segar ini diekspor dalam keadaan segar Ibu. Jadi tidak dibekukan sama sekali gitu. Jadi mungkin bisakah gitu ikan segar diekspor sampai Jepang atau sampai Amerika dalam keadaan segar, tidak dibekukan sama sekali gitu. Jadi mungkin itu yang akan saya tekankan nanti. Baik ya Bu ya. Kemudian metodenya yang akan Ibu lakukan apa? Metode dalam kegiatan pembelajaran ini? Metode pembelajaran itu saya sebenarnya biasanya menggunakan project based learning Ibu. Tapi ini jadi sebenarnya ini project based learningnya belum selesai. Jadi baru beberapa tahap dari project based learning ya Bu. Jadi nanti mungkin Ibu supervisi itu belum serangkaian sintak project based learning itu belum selesai ya Bu ya. Oke, baik Bu ya. Mudah-mudahan nanti kegiatan pas supervisi bisa berjalan dengan lancar. Kalau saya lihat tahap-tahapannya, metode, strateginya, kemudian sarana prasarananya, insya Allah saya lihat udah siap nih ya Bu Niken ya. Baiklah Bu Niken, untuk selanjutnya kita langsung saja mungkin nanti saya bisa melihat kegiatan Ibu di kelas, santai saja ya Bu ya, seperti Ibu biasa mengajar. Gitu saja. Mari Bu, terima kita kasih nanti ya Bu, sama-sama sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Siap, baik. Oke ya.
pada waktu masuk ke sini Ibu bangga ya, kelas kalian sudah kelihatan bersih dan rapi. Dan hari ini juga kebetulan kalian kelihatan tambah cantik dan tambah ganteng ya. Kenapa? Hari ini ada acara apa ini? Ya, hari ini adalah Hari Batik Nasional. Ya, kebetulan batik itu adalah ciri khas bangsa kita ya. Jadi kita harus mencintai batik. Salah satunya bagaimana caranya Bu hari ini kita memakai batik ya. Oke ya. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Ayo Danton, Darmawan, dipimpin untuk berdoa dulu. Mohon perhatian. Siap. Pada duduk siap, gerak. Sebelum mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pembina mohon izin menyelesaikan berdoa dalam arti mulai. Doa selesai. Dalam keadaan duduk, istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arfi, kok Arfi lihat keluar aja? Emangnya ada apa di luar Arfi? Siapa? Arfi ya? Oke ya, Ibu absen dulu ya. Oke, Agustino, Amelia, Andean Komalasari, Arfi. Arfi, sehat Arfi? Sehat. Ayu Safira. Oke. Bagaimana? Kalian semangat untuk belajar hari ini? Untuk menambah semangat kalian belajar hari ini, bagaimana kalau kita buka dengan yel-yel dulu? Oke, siap? Ya, sekarang silahkan kalian berdiri semuanya. Oke ya, siap semuanya ya. Oke ya. SMK bisa. SMK hebat. Vokasi kuat membuatkan Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Silahkan kalian hari ini duduk. Duduk ya. Oke ya. Hari ini kita sampai ke masih pembelajaran tentang penanganan ikan segar ya. Minggu lalu kita belajar tentang penanganan ikan segar, tapi dalam keadaan apa? Apa kira-kira yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Materi sebelumnya apa? Apa? Sama-sama penanganan ikan segar, tapi kira-kira apa yang minggu kemarin dalam bentuk apa ikan segarnya? Oke, apa? Wolfish. Apa sih wolfish itu? Iya, minggu kemarin kita belajar tentang ikan segar tapi masih dalam keadaan utuh. Ya, wolfish ya. Untuk hari ini ya, kita belajar tentang penanganan ikan segar tapi tidak berupa ikan utuh tapi berbentuk loin tuna. Sudahkah kalian pernah mendengar tentang loin? Loin pernah mendengar? Sudah pernah? Pernah? Pernah mendengar tentang loin? Kira-kira apa itu loin? Loin tuna, kira-kira apa? Apa sih bedanya dengan wolfish? Apa bedanya dengan loin tuna? Apa kira-kira? Silahkan Saugi, apa Saugi? Oke. Ikan tuna yang sudah dipotong. Kira-kira bagaimana? Tisa, kurang tepat? Ya, gimana Reza? Oke, silahkan. Ikan tuna yang difilet. Ikan tuna yang difilet. Berarti namanya apa? Filet. Ikan filet. Ya, kurang sedikit sekali ya, Yos. Oke. Ya. Ikan loin itu yang udah dipotong menjadi 4 bagian. Oke, tepuk tangan untuk taruna siapa ini? Iya, ya. Jadi setelah difilet kita belah lagi ya. Jadi satu ikan utuh atau wolfish akan menjadi berapa loin?
4 ya. Jadi loin itu bisa disebut dengan 1/4 dari ikan. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi ini, Ibu ada sedikit video nih ya.
dari satu boleh pertanyaannya. Ayo, Dermawan, silakan. Boleh lebih dari satu pertanyaannya. Oke ya, udah ada pertanyaan nomor 1, 5 dan 6. Nanti kalau sudah ketempel semuanya, masing-masing kelompok ambil yang ada di depan ya. Jadi kelompok 6 ambil dari soal kelompok 5 ya. Oke, silakan ayo. Kelompok 2, 3 dan 4. Oke. Kelompok 3 mana kelompok 3? Oh iya, oke ya. Kelompok 4. Oke, kelompok 2 dan 4 silakan. Boleh lebih dari satu ditempel semuanya boleh? Sudah ada pertanyaan? Oke, oh udah tempel ya. Oke, silakan. Oke, Reza sudah? Ya, silakan. Ayo tempel dulu. Oke ya. Jadi sudah ada berapa pertanyaan ini? Ada 7 pertanyaan ya dari 6 kelompok. Sekarang tolong masing-masing ketua kelompok mengambil pertanyaan dari kelompok yang lain ya. Jadi kelompok 1 ambil dari pertanyaan kelompok. Silakan. Ambil dulu ketua kelompoknya. Ya, ambil. Oke, baca. Oke, silakan. Silakan dibaca pertanyaannya. Kalian diskusikan bersama kelompok. Nanti presentasi di depan, ya. Oke, sekarang didiskusikan dulu.
Ini pertanyaannya mana ini? Ini pertanyaannya mana? Oh, kok adanya jawabannya saja? Oh, oke, sudah semuanya? Tinggal 1,4. Sudah semuanya, oke? Sudah semuanya ya. Sekarang kita pertama, bentar. Kelompok 3, ya silakan kelompok 3. Ayo katakan silakan kelompok 3. Diperkenalkan dulu organum siapa, jenis siapa, siap-siap notulennya ya. Nanti notulen kesimpulan ditulis di grup kelas ya. Oke, silakan perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugiasna. Kami di sini dari kelompok 4 akan membahas tentang soal yang diberikan oleh kelompok 3. Adapun rekan saya di sini yang bernama Gali, lalu Mutiara Hamzah Komar, Rita Fadila, Risma Farisyawati, dan Raisya Bilqis. Untuk pertanyaannya yaitu mengapa pada pencucian pada ikan tuna menggunakan air dingin, mengapa tidak menggunakan air dingin biasa saja, dan jelaskan. Oke, mengapa pada pencucian ikan tuna menggunakan air dingin ya, tidak menggunakan air yang biasa dengan suhu 25 misalnya. Jawabannya adalah karena menggunakan air dingin bisa menjaga suhu dalam daging ikan dan juga air dingin dapat membunuh bakteri yang ada pada daging ikan tersebut. Kenapa tidak menggunakan air biasa? Karena dapat menurunkan suhu pada ikan dan dapat membuat kualitas ikan akan menurun. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini moderator kasih kesempatan yang lain. Oke. Itu tadi adalah pembahasan jawaban dari soal yang diberikan oleh kelompok 3. Apakah dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya? Ayo kelompok lain, ada yang mau ditanyakan dulu atau dari kelompok 3 tadi sudah setuju dengan jawaban
jawaban dari kelompok 4? Mana kelompok 3? Oke, bagaimana dengan jawaban dari kelompok 4? Silakan. Ayo berdiri. Oke. Berdiri dulu ya. Setuju? Gak ada pertanyaan lagi? Nanti kalau ada yang bertanya, ganti ibu yang bertanya sama kalian ya. Oke, audiens, siapa yang mau bertanya lagi silakan. Sudah cukup? Oke, ibu mau bertanya nih sama audiens. Ibu mau bertanya dulu. Apa hazard yang ada pada ikan tuna? Apa hazard atau bahaya yang biasa ada pada ikan tuna? Silakan. Hazard atau bahaya yang ada pada ikan tuna yang biasanya produk tuna ekspor dari negara kita sering mendapat komplain dari negara lain karena ada hazard yang sangat berbahaya. Kira-kira apa? Ya, silakan. Silakan, hazard atau bahaya yang sering ada pada ikan tuna. Mungkin kalau yang di depan apa? Sudah kita bahas beberapa kali loh. Bahaya atau hazard yang sering ada pada ikan tuna. Apa? Silakan berdiri ya. Oke. Kelompok 6 silakan berdiri. Oke, silakan ayo. Apa? Ya. Perusahaan fisik, apa lagi? Ya, biasanya apa hazardnya? Ada hazard kimia yang ada pada ikan tuna, namanya apa? Ya, silakan. Ya, oke. Indiatif ya, silakan. Oke, apa? Histamin. Ya, apalagi kira-kira selain histamin ada 2. Oke, bisa. Kandungan merkuri atau logam berat. Tepuk tangan ya. Jadi, hazard yang sering ada pada ikan tuna adalah histamin dan logam berat. Ya, makanya kenapa sih Bu kita mau menangkap ikan tunanya sampai di Indonesia bagian timur atau di Samudra Hindia? Karena kita mencari yang apa? Perairannya yang masih bagus. Ibu mau tanya dulu, kalau logam berat, hazard logam berat itu berasal dari mana? Ya, dari limbah. Ya, jadi dia berasal dari mana? Dari mana itu dapatnya? Kok sampai di dalam ikan tuna ada logam beratnya? Dia dapat dari mana ikan tunanya? Dari mana? Oke. Dia dari air yang udah terkontaminasi. Oke, jadi perairan habitat pada saat ikan tuna itu hidup, ya. Makanya jangan mencari menangkap ikan tuna di perairan yang tercemar. Semakin ikan tuna itu besar, ukurannya besar, hazard logam beratnya semakin banyak karena dia menyetaknya semakin lama. Kalian mau tanya, kalau hazard histamin berasal dari mana? Yo, silahkan. Ada hubungannya dengan pertanyaan tadi. Kenapa sih Bu harus mencuci dengan air dingin? Ini ada hubungannya dengan hazard tadi. Ayo, yang di depan boleh. Histamin berasal dari mana? Hazard histamin. Kalau tadi logam berat berasal dari kerak. Ya, kalau hazard histamin dari mana? Dari pencucian. Kurang sedikit lagi, hampir benar. Ada 2 faktor nih yang menyebabkan terjadinya hazard histamin. Kira-kira apa? Ya, silakan. Kelompok 6, kelompok 5. Air yang dipakai pencucian. Airnya kenapa? Suhunya tidak dingin. Berarti itu disebabkan karena apa? Karena bakteri ya. Jadi histamin itu disebabkan karena bakteri apa
Murgani. Bakteri ini bisa berkembang kalau apa? Bakteri ini berkembang ini kalau apa? Dia zonanya nyaman, bisa berkembang. Nah, dalam kondisi kenapa? Gimana tadi yang dijawab? Benar tadi? Iya, bakteri itu akan berkembang apabila suhunya tinggi. Apa lagi? Ayo. Kalau suhunya tinggi, bakteri Proteus murgani tadi akan berkembang. Apalagi kira-kira selain suhu yang tinggi? Satu lagi, apa yang harus kita terapkan dalam pengolahan ikan tuna biasanya? Kalian disuruh apa sama ibu? Oke, apa kisah? Ya, penerapan sanitasi dan hygiene yang benar ya. Jadi kenapa tadi kok menggunakan air dingin? Berarti untuk mencegah apa? Menjaga suhu, mencegah apa? Terjadinya jadi karena ada kontaminasi akan menimbulkan hasil apa tadi? Sisa. Oke. Kalau disimpulkan dulu. Jadi bukan hanya meskipun airnya bersih, tapi airnya juga harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Karena agar tidak terkontaminasi. Kontaminasi yang akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan Merangsang tumbuhnya ya, yang akan menyebabkan adanya hazard. Oke ya. Kita kasih semangat. Itu ya. Oke. Tutup dulu. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, semua kelompok sudah mempresentasikan semuanya ya. Ibu terima kasih sekali, kalian begitu antusias untuk belajar dari ini. Ibu mau tanya nih ya, dari kelompok 6 ya, kira-kira bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Apa yang kamu dapat? Kelompok 6 silakan. Jadi ya, kelompok 6 ya, kira-kira bagaimana suasana pembelajaran hari ini? Apa yang didapat dari pembelajaran hari ini? Aduh, bosan bu saya ibu ikan tuna lagi mungkin ya, silakan. Kelompok 6, bagaimana pembelajaran hari ini? Silakan.
datangnya ikan, pencucian, sampai ke ekspor ikan. Oke. Siap dulu. Iya. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita tentang pengolahan nelayan tuna. Untuk minggu berikutnya siap-siap kalian persiapkan APD lengkap dari rumah ya. Seperti biasa kita akan melakukan praktek pengolahan nelayan tuna. Itu biasanya yang kalian tunggu-tunggu ya. Terima kasih atas semangat kalian belajar hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bagaimana kira-kira hari ini? Luar biasa Bu Niken, keren ya Allah. Baik Bu Niken, terima kasih ya. Tadi saya sudah mengamati kegiatan supervisi di kelas Ibu ya. Alhamdulillah anak-anak kelihatan aktif dan antusias, Oh, dan kegiatan alhamdulillah. tadi juga pembelajaran terlihat lancar gitu Ya. kan, seperti itu. Mungkin ini kita ngobrol sedikit terkait dengan mungkin refleksi dari kegiatan observasi tadi ya Bu. Nah, sekarang berarti kita ke pasca observasi ya Bu. Gimana perasaan Bu Niken setelah tadi saya lihat ya mengajar tadi di kelas ini Bu? Pertama tadi saya deg-degan ya Bu ya. Jadi sebenarnya saya udah siapkan tadi tentang video pengolahan nelayan tuna, tapi video saya sendiri gitu. Tapi ternyata anak-anak mintanya yang industri gitu. Aduh, saya nggak siap nih. Ada supervisi, jadi agak grogi sedikit. Tapi alhamdulillah anak-anak sangat antusias sehingga membantu menyemangati saya juga gitu. Seperti Ya, alhamdulillah itu. ya Bu ya, anak-anak saya lihat antusias betul-betul ya. Jadi memang keinginan tahu mereka itu cukup besar. Nah ini mungkin kedepannya juga harus terus digali seperti itu ya Bu ya. Itu ya mungkin. Kemudian bisa Ibu ceritakan kembali nggak aspek pengembangan tadi tuh dalam kegiatan pembelajaran ya Bu yang Ibu ingin capai di kelas tadi ya? Ya, bisa. jadi tadi sebenarnya Ibu saya itu ingin membangkitkan rasa semangat peserta didik pada waktu pembelajaran di kelas itu sama dengan pada saat mereka praktek. Iya. Jadi pengembangannya saya harapkan nanti pada waktu dia sudah praktek untuk minggu depan gitu, dia tuh benar-benar sudah tahu apa yang dia lakukan gitu ya. Siap, Mulai ya. dari GMP pengolahan tuna, SSOP-nya, bahaya apa, bagaimana untuk menghindari terjadinya bahaya itu. Jadi yang saya harapkan seperti itu Bu. Baik ya Bu ya. Kemudian langkah-langkah tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi di kelas apa Bu? Oh, sebenarnya tadi itu baru apa ya Bu ya? Belum sampai di project ya Bu ya. Jadi saya itu masih pendalaman materi dulu untuk menuju persiapan ke prakteknya. Iya. Belum sampai ke project ya Bu ya. Mungkin tadi itu area pengetahuan ya, anak-anak baru sudah pengetahuan, pengetahuan. ya. Mungkin nanti pas praktek mungkin nanti kita bisa lihat kemampuan keterampilan anak Iya. seperti itu ya. Iya. Oke, baik Bu. Bagus sekali ya Bu ya. Saya juga lihat tahapan-tahapan dari mulai kegiatan pendahuluan, apresiasi ya, Iya. kemudian kegiatan inti, kemudian penutup juga. Saya lihat cukup baik gitu kan. Nah, mudah-mudahan kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi ya Bu Niken gitu. Kemudian Ibu juga sudah melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan tadi sosial emisional. Tadi contohnya Contohnya apa Bu? Saya nggak sadar tadi Bu Tadi kalau itu ada yang- diferensiasinya. Yang itu apa tuh tadi yang mungkin menimbulkan semangat ya, yang awal-awal iya, itu kesiapan iya, anak iya. belajar Oh. itu juga Oh, penting. itu termasuk emosional Iya, ya, Bu, ya? kesadaran Oh, diri alhamdulillah, dari Ibu, iya, iya. dari anak-anak gitu seperti Iya, itu Bu. iya. Mungkin nanti ya terintegrasi ya gitu kan, seperti itu. Baik Bu, terima kasih banyak Ibu sudah berkenan saya supervisi di kegiatan pembelajaran ini gitu kan. Saya juga banyak belajar dari Ibu ini. Gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa memahami ilmu yang didapat,
kemudian bermanfaat, tentu saja berkah-berkat Amin. buat bekal mereka gitu kan, Oke, seperti Ibu amin. ya. Mungkin sampai sini Bu, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Terima minta kasih maaf Bu ya, Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saadah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Muda Cirebon. Pada hari ini di samping saya juga ada Ibu Anjar. Beliau adalah pengajar praktik saya yang hari ini sedang mengadakan pendampingan individu kelima. Insya Allah hari ini beliau akan melihat kegiatan pasca observasi saya modul 2.3 ya Bu ya. Ya. Kebetulan saya sudah melaksanakan kegiatan observasi bersama Ibu Niken, rekan kerja saya, dan sudah melakukan kegiatan observasi, dan sekarang Bu Anjar akan melihat kegiatan pasca observasi saya dengan Ibu Niken. Baik, terima kasih Ibu. Izin untuk menyimak ya. Ya, silakan Bu.